Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Dari awal tahun ini Ineos masuk menjadi bagian kepemilikan Manchester United. Bahkan mereka memegang unsur penting yaitu adalah football operation. Sir Jim Ratcliffe memasukkan orang-orangnya, Jean-Claude Blanc, Sir Dave Braithwaite, langsung beraktivitas di klub, langsung merubah banyak hal di Manchester United. Dan kali ini gue ingin bahas secara ringan amatiran hal-hal apa saja yang sudah dirubah atau yang berbeda dari Manchester United dengan kepemilikan baru Ineos yang tentu saja dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe. Nomor 1, komunikasi. Gue melihat bagaimana gaya komunikasi dari Sir Jim Ratcliffe ini berbeda dibandingkan dengan Glazer. Glazer sangat pelit komunikasi. Sir Jim Ratcliffe, dia sangat cair komunikasinya. Berbicara di depan media, melakukan interview, membahas tentang Manchester United, menyampaikan secara terbuka visi, misi, rencana dengan klub Manchester United. Ini disampaikan dengan lebih cair menurut gue, dengan lebih terbuka. Sehingga fans pun juga lebih enak dalam menerima rencana-rencana yang akan dilakukan pastinya oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan ini merupakan hal yang menurut gue salah satu yang fundamental dari pemilik klub, di mana Glazer selama belasan tahun nyaris tidak pernah melakukannya atau bahkan tidak pernah sama sekali. Dan Sir Jim Ratcliffe dalam menyampaikan hal-hal yang ingin diraih ini hal-hal yang spesifik. Kalau Glazer menurut gue kadang iya, walaupun sangat jarang sekali, itu juga lebih hal yang lebih lebih umum lah. Kita ingin berprestasi tapi Sir Jim Ratcliffe menurut gue lebih spesifik lagi. Dan ini hal yang berbeda dan menurut gue lihat sebagai hal yang bagus. Lalu nomor 2, kehadiran di stadion. Menurut gue ini penting. Bagaimana pemilik klub juga hadir di stadion, menonton klubnya, menjadi bagian dari fans yang hadir langsung mendukung timnya. Ini penting karena ada pesan di sana bagaimana support itu real. Support itu memang memang besar dilakukan oleh pemiliknya. Karena ketika pemilik itu datang, tentu saja ada atmosfer berbeda. Baik itu bagi squad maupun juga fans yang hadir di stadion. Dan Sir Jim Ratcliffe sudah melakukannya. Jauh mungkin lebih banyak dibanding ketika Glazer menjadi pemilik di Manchester United dengan jangka waktu yang hampir sama. Artinya ketika dalam waktu berapa ini? Belum ada 1 tahun kan, Sir Jim Ratcliffe sudah sangat sering berada di stadion. Dan menurut gue ini hal yang sangat positif. Lalu nomor 3, gue melihat bagaimana fans ini semakin ditempatkan sebagai salah satu stakeholder penting di klub. Dan memang itu seharusnya. Stakeholder di klub ada pemain, manajemen dulu pemilik, manajemen, pemain, pekerja, dan juga termasuk fans. Dan selama ini di Manchester United yang gue rasakan, bagaimana memang fans ini seperti disingkirkan gitu tidak terlalu dilibatkan oleh pemiliknya sebelumnya. Tapi dengan Sir Jim Ratcliffe ini perlahan tapi pasti fans itu dilibatkan. Fans itu semakin diberikan tempat yang memang semestinya sebagai salah satu stakeholder di klub. Dan menurut gue ini hal yang penting. Lalu nomor selanjutnya adalah bagaimana perbaikan infrastruktur yang selama ini seperti diabaikan oleh Glazer. Belasan tahun mereka menjadi pemilik di Manchester United, Carrington begitu-begitu saja. Tapi Sir Jim Ratcliffe bahkan sudah akan langsung memulai karena menurut Sir Jim Ratcliffe bagaimana infrastruktur latihan terutama ini akan sangat berpengaruh dengan kualitas squad dan juga permainan dan juga hasil bagi tim itu sendiri. Dan ini menurut gue hal yang positif juga. Lalu infrastruktur lainnya tentu saja stadion yang Sir Jim Ratcliffe secara terang-terangan, secara jelas dan juga spesifik memberikan rencana informasi tentang rencana stadion Manchester United. Tentu saja ada beberapa pilihan termasuk memperluas ataukah bahkan sampai membangun stadion yang baru. Bagaimana visinya
untuk membuat Wembley of the North. Ini hal yang fantastis menurut gue. Hal yang sekali lagi selama belasan tahun Glazer ada di Manchester United tidak pernah diungkapkan, dan ini merupakan salah satu jantung penting dari Manchester United, stadion ya. Lalu hal lainnya, Sir Jim Ratcliffe melakukan perubahan di manajemen Manchester United dengan membawa lebih banyak unsur sepak bola di manajemen daripada unsur akuntan ataupun finansial ataupun branding ataupun ya sisi-sisi lain yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan sepak bola. Hal yang sebenarnya gue nantikan betul, terutama setelah cabutnya David Gill dari Manchester United yang bersamaan dengan selesainya Sir Alex Ferguson. Dan dari situ gue menjadi besar harapan Manchester United akan berada ke arah yang lebih benar. Tentu saja akan ada proses, tentu aja butuh waktu ya. Tapi gue melihat ini ada semacam kayak dikembalikan gitu lah Manchester United ke jalur atau rel yang memang seharusnya mereka berada di situ. Selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe juga menyebutkan secara jelas menurut gue apa problem di Manchester United dan bagaimana itu harusnya diperbaiki. Ada beberapa faktor yang disebutkan ya. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang positif bagi manajer, lalu juga bagaimana situasi finansial yang lebih berimbang, squad yang lebih berimbang, rekrutmen yang lebih efisien. Artinya dia menjelaskan betul detail-detail ya, poin-poin permasalahan di Manchester United dan apa yang akan dia lakukan. Dan ini menurut gue sekali lagi juga hal positif, di mana pemilik Glazer yang mayoritas itu tidak pernah mengadres hal ini. Dan hal ini diungkapkan langsung oleh pemilik. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa sang pemilik ini mengerti ya, lebih paham, tahu apa yang terjadi, bagaimana seharusnya, bagaimana cara memperbaikinya. Tentu saja butuh waktu ya, butuh proses, tapi ada hal yang berbeda menurut gue yang Ineos juga sudah sampaikan dalam hari ini adalah Sir Jim Ratcliffe. Jadi sampai dengan sejauh ini menurut gue memang ada banyak perubahan ya. Tapi di sisi lain gue juga paham misalnya manajemen dari Manchester United yang sekarang ini memang direncanakan diisi memang oleh orang-orang yang lebih sepak bola, katakanlah demikian. Ini kan juga belum datang, mereka juga belum bekerja. Omar Berada belum, baru Jason Wilcox, Dan Ashworth masih belum jelas nih kapan akan datang di Manchester United. Tapi bagaimana kerangka itu sudah ada, tinggal dilengkapi lagi sehingga bangunan ini ya, dimulai dari kerangka tentu saja dan sisi-sisi lainnya ini tinggal mengikuti dan tinggal dijalankan. Sekali lagi butuh kesabaran, yes, karena butuh waktu, butuh proses. Namun seperti gue katakan sih ini dan gue tadi sebutkan nih beberapa hal yang gue lihat yang memang berbeda yang sudah dilakukan oleh Ineos. Ada yang masih dalam tahap rencana, banyak yang masih dalam tahap rencana, tapi juga sudah banyak yang sudah dieksekusi oleh Ineos, dan ini akan terus bergulir menurut gue karena gue sangat melihat bagaimana keseriusan Ineos untuk membangun Manchester United ini, mengembalikan ke masa kejayaannya seperti yang Ineos sebutkan di awal ketika mereka sukses nih menjadi co-owner dari Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Sebelum gue akhiri video ini mungkin ada yang berkata, wah sekarang ini ya bang ya, jadi pro Ineos segala macem. Ya, Sobat Football United tahu kan ya, gue sebenarnya lebih, waktu ada dua persaingan, referensi gue sebenarnya lebih kemana. Tapi sekali lagi itu sudah selesai, itu sudah berakhir. Sekarang sudah definitif siapa pemilik dari Manchester United, prosesnya juga sudah berakhir. Dan gue juga berusaha objektif di sini. Gue tidak berusaha atau tidak ingin terlalu a priori ya dengan terus akhirnya melihat hanya hal-hal negatif saja atau kemungkinan-kemungkinan terburuk saja.
Gue bukan seperti itu. Gue melihat memang sejauh ini apa yang direncanakan, apa yang dikatakan, apa yang diinformasikan, itu memang hal-hal yang masuk akal. Itu hal-hal yang memang betul harus diperbaiki. Tentu saja ada cara yang berbeda-beda ya, tapi so far gue menilai ya cara ini adalah cara yang mudah-mudahan cara yang lebih baik untuk mengembalikan Manchester United kemana Manchester United itu seharusnya berada. Kurang lebih demikian. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah terus rezekinya dan juga usaha-usaha positifnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.